Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atar Abdullah dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial pengertiannya adalah ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian di masyarakat dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ketimpangan sosial bisa terjadi karena adanya perbedaan pola pikir dan kebiasaan dalam masyarakat yang mempengaruhi aspek kehidupannya. Ketimpangan juga bisa terjadi karena masyarakat tidak bisa menerima dan mengikuti perkembangan sosial yang ada. Nah, jadi ketimpangan sosial ini ada teori-teorinya. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik seperti contohnya struktural atau fungsional oleh Emil Durkheim. Yang kedua, teori konflik oleh Karl Marx. Yang ketiga, teori kelas, status, dan kekuasaan oleh Max Weber. Lalu teori yang kedua ada teori tipe modern, yaitu dualisme sosial oleh Julius H. Boeke. Dan yang kedua, dependensi oleh Raoul Prebisch. Nah, yang ketiga ada faktor ketimpangan sosial. Faktor ketimpangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang, yaitu rendahnya kualitas diri seseorang menjadi satu di antara faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang di masyarakat. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial di masyarakat, dan letak geografis. Untuk materi yang kedua, setelah sebelumnya telah membahas ketimpangan sosial, sekarang saya akan membahas tentang materi pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan masyarakat. Untuk pertama-tama, saya akan membahas pengertiannya dulu. Pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan di masyarakat yang tidak mampu bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri maupun kelompok supaya lebih mandiri. Poin yang kedua adalah ruang lingkup pemberdayaan komunitas. Nah, ruang lingkup pemberdayaan komunitas mencakup berbagai program sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi, kedua politik, ketiga sosial budaya, dan keempat pemberdayaan lingkungan. Lalu yang ketiga ada manfaat pemberdayaan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan, kedua meningkatkan kesejahteraan, ketiga meningkatkan kemandirian dalam masyarakat dalam menghadapi masalah sehari-hari, yang terakhir ada terbentuknya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Poin keempat, ada prinsip dasar pemberdayaan. Yang pertama, perlu adanya break even dalam kegiatan. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut. Yang ketiga, ada pelatihan SDM untuk masyarakat. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya secara efisien untuk masyarakat. Dan yang terakhir, adanya fungsi penghubung antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Nah, poin yang kelima ada upaya pemberdayaan. Apa aja sih upayanya? Nah, yang pertama, membangun kembali struktur dan lembaga yang berkaitan dengan sumber daya, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup anggota dengan pengetahuan dan keterampilan mandiri. Poin yang terakhir atau yang keenam yaitu contoh program pemberdayaan.
Yang pertama ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Yang kedua ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. Terakhir ada Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas atau PLPB-BK. Nah, sekian materi singkat tentang ketimpangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang sudah saya ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.